Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Masyarakat Pesisir Selatan berharap pembangunan RSUD M. Zain Painan dilanjutkan. Dari gulungan benang dirajut jadi aneka benda. Di hadapan seorang tokoh masyarakat setempat, anggota Satres Narkoba Polres Pariaman membeberkan hasil tangkapannya. Rahmat Syah, residivis yang kembali menjadi pengedar narkoba, ditangkap di rumahnya di Kelurahan Jawi-Jawi 2, Pusat Kota Pariaman, Minggu malam. Barang bukti 15 paket kecil sabu-sabu ditemukan polisi dari saku celananya. Barang jualannya itu disembunyikan di dalam sebuah kotak rokok. Hasil penggeledahan, polisi juga menemukan uang tunai Rp615.000 serta sebuah telepon genggam. Upaya penangkapan tersangka sudah berulang kali dilakukan polisi. 6 bulan lalu, tersangka dilepas kembali karena polisi tidak menemukan barang bukti. Namun gerak-gerik tersangka dan aktivitasnya menjual narkoba sudah lama diincar. Bahkan tersangka yang terkenal licin ini sudah pernah merasakan hukuman penjara karena perbuatan serupa. Berbagai cara untuk mendapatkan tersangka ini yang sudah pernah kita lakukan gerebek sebelumnya bulan Juli tahun 2022. Alhasil 6 bulan kemudian kita berhasil mengungkap kembali dengan BB yang cukup besar. Tersangka inisial ini didapat BB untuk lidik sementara dari Padang. Residivis ini kembali dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Puluhan warga Banda Kundua, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Jumat lalu berbaur dengan polisi. Mereka bergotong royong membersihkan masjid serta lingkungan sekitarnya. Saat bapak-bapak bekerja membersihkan masjid, kaum ibu menyiapkan cemilan. Sesekali Kapolsek ikut nimbrung mempraktikkan keahliannya memasak. Kegiatan yang dinamakan Jumat Curhat ini merupakan upaya polisi mendekatkan diri kepada masyarakat. Selain menyampaikan pesan kepada warga, polisi juga menerima masukan terkait keamanan dan ketertiban di wilayah mereka. Dengan cara seperti ini, kehadiran polisi bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman. Sangat senang sekali dengan berhati mengunjungi kampung kami. Pendapat selanjutnya setelah ini, itu harapan kami dari Masjid Inalakin Banda Kundua sebagai imam. Jumat Curhat. Tujuannya kegiatan ini adalah menerima masukan, saran kepada pihak kepolisian, baik itu cara pelayanan kepolisian, keluhan tentang kejadian-kejadian yang ada di kampung ini. Sehingga dengan ada masukan, saran dan pendapat, mudah-mudahan polisi kedepannya lebih baik, masyarakat lebih aman, lebih nyaman, dan terciptanya Kamtipmas yang kondusif. Selain gotong royong, polisi juga memberikan bantuan berupa alat kelengkapan masjid seperti kain sarung, mukena, alat kebersihan, dan sembako untuk petugas masjid. Robiha melaporkan dari Padang. Siapa sangka gulungan benang bisa bernilai tinggi. Inilah yang dilakukan Mina Kurniasih, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Lubuk Landur, Pasaman Barat. Ibu beranak 3 ini menyulap benang menjadi tas, topi, sepatu, dan aneka benda lainnya. Peralatannya untuk berkarya dibelinya secara daring. Kegiatan merajut dilakukan saat senggang setelah pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga tuntas dikerjakannya. Anak perempuannya juga kerap membantu Mina merajut. Untuk merajut sepasang sepatu, Mina membutuhkan waktu hingga 3 jam. Namun ada kalanya membutuhkan waktu yang lama, tergantung motif dan ukurannya.
Selain merajut sepatu, Mina juga merajut tas dan topi. Untuk kedua benda ini, waktu merajutnya lebih lama, sehari hingga 2 hari. Hasil karya Mina dijual dengan harga beragam, mulai Rp25.000 hingga Rp600.000. Barang-barang yang dibuat Mina sebagai karya rajutannya adalah sepatu, tas, hingga topi. Semua karyanya dipajang dan dijual di sebuah warung yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya. Selain menjual langsung, karya Mina juga banyak dipesan warga dari luar Pasaman Barat. Hal ini bisa terjadi karena Mina juga memasarkannya secara daring. Karyanya ini bisa menambah pendapatannya hingga Rp2 juta per bulan. Sedangkan omsetnya mencapai Rp5 juta per bulan. Paling kecil itu kisaran harganya saja 150.000 sepasang. Sampai yang 600.000 untuk buat yang seperti tadi itu 600.000-an. Bisa jadi masalahnya kan berapa banyak habis gulung benang, nanti kemudian jenis sol yang dipakai. Kalau untuk sepatu yang 150.000 itu sepatu flat, sepatu teplek istilahnya kata anak-anak sekarang. Kemudian pasarnya juga lebih banyak ke remaja, anak kuliahan, kan enak dipakai seharian, nggak capek kaki. Mina adalah contoh ibu rumah tangga yang kreatif, menjadikan hobinya sebagai ladang pendapatan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.